kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, para anggota Komisi 2 DPR RI beserta seluruh teman-teman dari berbagai komisi, dari berbagai fraksi yang hadir pada kesempatan ini, Kepala BKN dan seluruh tim, dan kami dari seluruh kedeputian hadir pada kesempatan ini. Anggota Dewan yang terhormat, pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya. Sungguh pun sampai malam hari anggota Dewan yang terhormat terus melakukan rapat-rapat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ibu saya hormati, terkait dengan rapat pada kesempatan ini, outline yang ingin kami sampaikan pertama adalah terkait dengan kebijakan pengadaan P3K tahun 2022. Kemudian kami juga akan menyampaikan penanganan tenaga non-ASN pada pemerintah, pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah kami akan menyampaikan penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Nah, Bapak sekalian saya hormati, kami selalu menyampaikan slide ini di mana arahan ini selalu kami sampaikan di berbagai kesempatan sejak kami menjabat untuk menjadi pemain pengganti ini. Pertama adalah birokrasi harus berdampak. Karena banyak kesibukan birokrasi tapi dampaknya kurang. Yang kedua, beliau sering menyampaikan, Bapak Presiden, birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Dan yang ketiga, beliau menyampaikan birokrasi ini harus cepat dan lincah. Oleh karena itu Pak Ketua, kami sampaikan sebagai anggota yang terhormat, ada banyak masalah urusan yang ada di Kemenpan RB. Kami ambil 7 prioritas yang kami kerjakan. Pertama adalah pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak pada jutaan ASN. Oleh karena itu kami dengan BKN kami membuat target. Desember ini probisnya sudah harus mulai terasa. Kita memangkas dari 16 ke 3 proses bisnis. Dan teman-teman sedang lembur ini untuk memperbaiki layanan ini. Yang kedua adalah penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Dan yang ketiga yang malam ini, Bapak Ibu sekalian yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional. Terkait Permenpan jabatan fungsional akan kami tuntaskan dalam beberapa hari ke depan, karena masih banyak pertanyaan terkait dengan jabatan fungsional yang kami selesaikan dengan teman-teman termasuk dari BKN. Begitu juga terkait penataan tenaga non-ASN atau honorer. Yang keempat adalah akselerasi pembentukan mall pelayanan publik MPP digital di seluruh Indonesia secara bertahap. 5 adalah penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang keenam, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan dan tata kelola dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua. Ini menjadi prioritas kami. Dan yang ketujuh adalah sistem transformasi sistem pendidikan ASN untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi. Begitu juga terkait Bloomberg menyatakan 4 besar ekonomi di 2050 ini terus menjadi slide kami supaya SDM kami dipersiapkan dengan baik dari hari ini. Meskipun kita menghadapi dilema-dilema yang berat. Di satu sisi kita dihadapkan pada kompetisi dunia yang semakin kompetitif. Perlu birokrasi yang berkelas dunia, yang digitalize, yang punya kemampuan daya saing yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang cepat. Tapi di sisi lain ada dilema-dilema, masih banyaknya non-ASN, honorer, yang mesti kita tuntaskan. Di satu sisi ada rekrutmen ASN, non-ASN yang sangat baik, tapi di sisi lain masih kita temukan sebagian, masih juga kurang baik. Yang itu kemudian memunculkan berbagai PR bagi kita ke depan. Nah, saya hormati terkait dengan kebijakan manajemen ASN, tentu terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah sangat jelas. Ada PNS yang berbasis PP 11 Tahun 2017 dan ada P3K yang berbasis PP 49 Tahun 2018. Di mana di situ bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau P3K. Artinya ini tetap harus melalui seleksi, kira-kira begitu. Tidak bisa secara otomatis. Tentu dan yang lain juga punya kesempatan yang sama. Kemudian ada perubahan tata kelola manajemen ASN, di mana di sini tekanannya adalah ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen ASN. Ini adalah perubahan tata kelolanya. Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah terkait dengan penanganan tenaga non-ASN. Kami ingin sampaikan alur penanganan tenaga honorer. Ini sebelum ada Undang-Undang 5 nomor 14. Kami ingin sampaikan Bapak sekalian, kita lihat itu dulu ada pengangkatan otomatis, ada 860.220 THK 1. Ini dan yang tidak memenuhi kriteria di 2005 itu tinggal 60.482 orang. Itu di 2007. Kemudian didata ulang di 2012 ya. Pendataan di luar kriteria PP 48 2005 terdapat afirmasi dengan penurunan passing grades. Mengikuti seleksi di 2013 dan tidak lulus jumlahnya 438.000. Kita lihat di situ. Kemudian 2018 ada seleksi dan sejak itu ada seleksi. Kemudian sisa XTHK 2 ada 444.000. Ya, terdapat larangan pengangkatan PNS sejak tahun 2018. Nah di 2019 itu ada seleksi THK 2, ya lulus 35.361, sisanya 410.000. Seleksi P3K bagi dosen dan tenaga pendidik di PTNBB itu 2.854 dan penyuluh pertanian itu 11.590. Nah, Bapak sekalian kami hormati, di 2019 ini mestinya sisanya 410.000. Mestinya Pak Ketua. Kemarin kita data ulang ternyata bukan 410.000 jadinya. Yang Bapak sebutkan tadi ternyata jumlahnya menjadi 2.360.723 orang. Nanti akan kami jelaskan di belakang. Tapi data ini tidak otomatis orang akan diangkat menjadi ASN. Jadi ini bagian dari pendataan untuk melihat potensi, kira-kira begitu. Nah, Bapak saya hormati, berikutnya adalah terkait dengan kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Tadi sudah kami sampaikan, awalnya sama Bapak sekalian, yang 920.000 itu didata, sisanya tinggal 60.000. Tapi begitu didata ternyata bukan 60.000, tapi menjadi 11 kali lipat. Jadi selalu bertambah. Kira-kira begitu. Nah begitu juga jumlah tenaga honorer yang diangkat di PNS di tahun 2012. Ini penjelasan dari yang pertama tadi. Nah Bapak sekalian saya hormati, total yang diangkat tahun 2005 sampai 2014 adalah 1.070.092 orang. Ini totalnya. Di 2018 itu sudah ada PP nomor 49. Next. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan ini bukan dari Menpan. Ya. Kami akan membacakan saja bahwa ada pelarangan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K oleh PP 49 2018. Sekali lagi ini bukan dari Menpan, tapi dari PP. Dari PP nomor 49 tahun 2018. Bunyinya adalah satu, di dalam PP itu, PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ini bunyi PP 49. Bunyi PP 49 yang kedua, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bunyi PP 49 yang ketiga adalah bagi pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah diberikan masa transisi 5 tahun sejak PP nomor 49 tahun 2018 diundangkan. Artinya sejak 5 tahun lalu, sejak tahun 2018 telah diberi waktu transisi untuk 5 tahun. Nah, status kepegawaian dalam jabatan tidak boleh dilaksanakan oleh non-ASN terhitung mulai tanggal 28 November 2023. Ini bunyi PP nomor 49 tahun 2018. Nah, Bapak sekalian kami hormati, lalu langkah-langkah yang telah dilaksanakan apa oleh Kemenpan
bersama teman-teman termasuk dengan BKN. Satu, kami menggelar rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2002 dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah, provinsi, kota, kabupaten, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, APEKSI, dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Dua, kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana. Kemudian kami juga melakukan rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Kepegawaian Negara di lingkungan instansi pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2022. Kemudian Kemenpan RB terus mendorong kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan atau perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K. Nah, next, ini kami juga sudah mengeluarkan penataan tenaga non-ASN, tujuan untuk pendataan. Kemudian kami juga ngirim surat terakhir 36 September, non-ASN untuk diverifikasi dan validasi, di mana data tenaga non-ASN melalui uji publik, sehingga datanya kemudian berkurang kurang lebih 100.000, tapi sebagian nanti kami akan jelaskan di belakang. Nah, instansi yang belum menyampaikan SPTJM hingga masa uji publik, karena sebelumnya Satker bisa langsung ngirim data. Nah, kemudian kami kirim surat agar ada yang disebut dengan SPTJM hingga masa uji publik ditutup. Nah, ada 120 instansi yang tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing hingga tanggal 31 Oktober 2022. Nah, ada 12 instansi pemerintah pusat dan ada 108 instansi pemerintah daerah. Nah, ini adalah berdasarkan perkembangan data tenaga non-ASN sebelum uji publik itu 2.421.100 orang, setelah uji publik menjadi 2,3 juta orang. Dan ini ada yang masih belum menyampaikan SPTJM dan ada yang sudah menyampaikan SPTJM. Nah, alternatif penyelesaian tenaga non-ASN, next. Nah, Bapak sekalian kami hormati, jadi terkait dengan banyaknya tenaga non-ASN ini ada opsi pertama itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tentu beban negara akan sangat berat. Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu. Ada sebagian kualitasnya sangat bagus tapi ada juga kualifikasinya belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua opsinya adalah diberhentikan seluruhnya. Namun jika diberhentikan seluruhnya, tentu akan mengganggu pelayanan publik. Karena banyak sekali ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, belum ada yang menggantikan di sektor-sektor layanan publik itu. Terutama di sektor guru dan nakes. Atau yang ketiga, kita angkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi untuk pengangkatan bagi non-ASN yang ada dalam kriteria ini. Seperti pendidikan dan kesehatan yang tahun ini menjadi skala prioritas kami. Nah, Bapak sekalian saya hormati, inilah kita telah melakukan pemetaan terkait dengan masing-masing PPK untuk melakukan pemetaan. Nah, penetapan jabatan prioritas ini, jabatan prioritas yang diberikan afirmasi untuk P3K, kita lihat kalau jabatan prioritas, mereka ke depan skenario-nya kita seleksi lewat P3K dan atau PNS. Tapi kalau jabatan non prioritas itu berarti masuk jabatan non ASN, nanti kita carikan berbagai alternatif afirmasi. Kategorisasinya mulai pegawai profesional di BLU atau BLUT, tenaga pendukung KLD dan bukan jabatan ASN, atau outsourcing dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kami menyiapkan skenario bahwa seluruh ASN ini, seluruh non ASN ini yang berbakti kepada daerah, kita carikan beberapa alternatif yang mereka tetap untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ini Mbak sekalian kami ingin laporkan kepada Komisi 2 yang terhormat, inilah penetapan formasi ASN yang sekarang sedang berlangsung. Nah, Mbak sekalian, di pusat itu ada 208.758 jumlah usulan, tapi jumlah penetapannya 93.197. Di daerah jumlah usulan 515.000, jumlah penetapannya 424.000.
P3K guru 328.000, tapi yang penetapannya 319.000. Karena sebagian daerah tidak mengusulkan karena merasa tidak punya anggaran dan seterusnya. Nanti akan kami jelaskan di belakang. P3K tenaga kesehatan, kita siapkan jumlah usulan 94.000, jumlah penetapannya 80.049 orang. Dan P3K tenaga medis 92.593, jumlah penetapannya 25.769, total Bapak sekalian saya hormati, yang jumlah usulan 724.000, tapi yang mampu kita tetapkan 518.000. Proses pembukaan telah dilaksanakan untuk guru dan perpanjangan untuk tenaga kesehatan untuk yang terdaftar pada Dapodik, Kemendikbudristek, dan SIDMK, Kemenkes, serta THK2 yang terdaftar di BKN. Nah, Bapak sekalian, inilah penyelesaian bertahap tenaga guru. Next. Ini kebutuhan tenaga guru 758.000 Bapak sekalian, tapi Pemda hanya usul 320.411. Jadi Pemda tidak mengusulkan sebagian karena berbagai faktor. Ada juga yang telah ditetapkan, baru Pemda banyak yang usul ke kami, tapi sudah ditutup prosesnya. Karena mereka didemo oleh sebagian masyarakatnya maupun komplain oleh anggota dewan yang terhormatnya. Ini banyak kira-kira begitu. Oleh karena itu Bapak sekalian, penetapan formasi gurunya menjadi 319.000. Ada gap kebutuhan masih 438.000. Ini gapnya sekarang. Karena yang kita siapkan ternyata yang tidak sampai yang mengusulkan. Baru sekarang rame-rame, tapi setelah tutup. Padahal terakhir itu kan Juli, Pak. Juli terakhir. Nah, tapi sekarang masih banyak yang bersurat. Tapi kan nggak mungkin karena prosesnya udah jalan. Nah, begitu juga penyelesaian bertahap untuk tenaga kesehatan non-ASN di 2022. Kita lihat ini Bapak sekalian. Ini adalah total yang disiapkan adalah 255.249. Ya. Tapi yang kategori ini 90.168 dan sekarang masih ada gap 179.200. Kebutuhan nakes daerah berdasarkan data Renbud SISDMK itu Kemenkes 255.000. Dengan memperhatikan kesanggupan daerah itu hanya 94.000. 168 yang diusulkan sebagai formasi P3K nakes tahun 2022. Dengan beberapa pertimbangan instansi daerah menarik formasi yang telah ditetapkan hingga sisa formasi nakes tinggal 80.000 Pak sekalian. Pak Ketua, dari yang kita sebut. Nah, gap kebutuhan nakes 2022 dengan formasi yang telah ditetapkan sebesar 179.200. Nah, ini Bapak sekalian beberapa hal terkait dengan soal tenaga non-ASN. Nah, ke depan tentu kita mesti fokus juga untuk menyiapkan berbagai hal. Highlight saja Bapak sekalian, maka di Kemenpan RB juga sekarang telah menyiapkan RB tematik supaya kita fokus ke depan untuk melakukan beberapa target reformasi birokrasi. Fokus kita di RB pengentasan kemiskinan. Tata kelola kita targetkan KLPD ini lebih fokus sehingga dampaknya kelihatan. Karena kalau RB-nya tidak fokus, dampaknya nggak kelihatan. Nah, kalau dampaknya kelihatan, mestinya kemiskinannya turun. Yang kedua, RB peningkatan investasi. Kalau tata kelolanya bagus, investasi akan tumbuh, lapangan pekerjaan akan tersedia. Begitu juga digitalisasi di administrasi pemerintahan, kalau digitalnya jalan, pasti pelayanannya akan lebih cepat, lebih murah, dan akan lebih transparan. Dan yang terakhir, terkait dengan RB percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu fokusnya di inflasi dan belanja produk dalam negeri. Nah, ini adalah kita potret misalnya anggaran 431 triliun next itu hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6%. Kegiatan di 16 KL, padahal Presiden punya prioritas penanganan kemiskinan. Nah, RB kita tidak memberikan bantuan uang, tapi kita akan cek tata kelola penganggarannya. Jangan sampai anggaran kemiskinan banyak, tapi tidak fokus dan seterusnya. Kami kira ini, Mbak sekalian, dan penjelasan berikutnya nanti jika ada hal-hal yang perlu pendalaman, kami akan sampaikan slide berikutnya. Kami kira ini, Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 2 DPR yang kami hormati, dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Terima kasih Pak Menteri, Pak Abdul Azwar Anas yang sudah menyampaikan pandangan ke depan tentang langkah-langkah kita untuk status pegawai yang ada, terutama untuk non-ASN dan P3K. Nanti kita lakukan pendalaman. Berikut kita baik dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Pak Biba, kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI, yang terhormat Bapak Menteri Pan-RB beserta jajaran, dan para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kami dapat bersilaturahmi pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pan-RB dan BKN. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, saran, dan masukan dari Komisi 2 yang disampaikan selama ini. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, sesuai dengan agenda rapat pada hari ini, kami akan menyampaikan mengenai pendataan tenaga non-ASN. Kami awali dengan statistik ASN pada saat ini. Kalau kita melihat statistik ASN pada saat ini, jumlah PNS ada 3,9.556.018 orang. Sedangkan PPK yang sekarang ini sudah bekerja, sudah ditetapkan nomor induknya sebesar 359.163. Dari jumlah total itu, 54%-nya adalah wanita, sedangkan 46% adalah pria. Kalau kita melihat dari sisi usia, maka yang terbesar itu adalah PNS ASN yang berusia antara 51 sampai 60 tahun. Ini bulknya, jumlahnya paling besar, 1.494.994 orang. Pendidikan ASN, kalau kita melihat SD, SMP, SMA, ini juga masih banyak. Jadi dalam ASN ini, yang SD masih ada 16.329, yang SMP juga masih ada 32.563. Kemudian yang pelaksana ini juga masih besar. Jadi 38% dari total ASN kita adalah pelaksana. Jadi ini gambaran ketimpangan yang ada dalam statistik ASN kita. Berikutnya. Ini adalah sebaran untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan yang sekarang ada. Jadi semakin gelap warnanya itu semakin banyak. Jadi kalau kita lihat tenaga guru di Jawa dan tenaga kesehatan di Jawa itu jumlahnya lebih besar. Akan tapi ini bukan berarti ketidakseimbangan. Karena kalau kita melihat jumlah yang gelap di Jawa itu melayani lebih banyak orang daripada misalnya jumlah yang terang di Papua. Kalau di Jawa, ASN itu melayani satu orang ASN 50 sampai 70 orang. Sedangkan di Papua hanya melayani 10 orang. Jadi ini bukan berarti ketidakseimbangan, tapi distribusi yang memang tergantung dari jumlah populasinya. Berikutnya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, jadi dari awal tenaga honorer K2 itu 648.462. Kemudian pada 2013-2014 sudah ditetapkan NIP-nya 194.830. Ini merupakan kesepakatan pemerintah dengan DPR pada waktu itu untuk menerima sepertiganya. Jadi angka itu adalah angka yang telah disepakati bersama. Di tahun 2018 masih ada sisa yang ditetapkan NIP-nya sampai tahun 2020. Jadi ada sisa tenaga honorer K2 410.010 orang.
Nah, kemudian pada tahun 2021 juga telah diterima tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K guru. Jadi ada 51.492. Dari yang mengikuti itu, yang lulus passing grade-nya ada 31.050 orang. Sedangkan yang ditetapkan NIP-nya 30.001 orang. Nah, jadi sisa tenaga honorer K2 saat ini ada 378.880 orang. Berikutnya. Nah, kalau kita melihat tren pensiun dan penerimaan, maka memang pemerintah masih memegang zero growth. Tapi zero ini tidak nol persis. Jadi masih ada secara keseluruhan ASN kita masih tumbuh 2,1%. Ada tambahan 22.481 orang yang masuk dalam kurun waktu 2014 sampai 2021. Berikutnya lagi. Nah, ini adalah pendataan yang sekarang ini kita lakukan. Jadi pada penutupan pendaftaran pada tanggal 22 Oktober, jumlah yang terdaftar ada 2,421 juta orang. Tenaga honorer K2-nya ada 180.797 orang. Ini memang akan menjadi pertanyaan, kenapa angka 378.000 itu yang mendaftar tenaga honorer ada 180.797. Ini kami belum melakukan analisis, hanya melihat data saja. Jadi ada diskrepansi data sekitar 200.000 orang di sana. Sedangkan non-ASN ini adalah tenaga honorer yang baru yang tidak terdapat dalam database, itu jumlahnya 2.240.303. Yang melakukan pendaftaran itu 67 instansi pusat dan 533 instansi daerah. Kemudian pada tanggal 31 Oktober, kami meminta penyampaian surat pertanggungjawaban mutlak setelah uji publik yang telah menyampaikan 55 instansi pusat dan 425 instansi daerah, sedangkan yang belum menyampaikan ada 120, 12 pusat dan 108 daerah. Ini jumlahnya agak sedikit turun, 203.360.723. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat data-data tersebut berdasarkan pendidikan, maka yang pendidikannya SD SMP itu dari data yang belum ada SPTJM-nya ada 837.262. Nah, ini kami khawatir mereka tidak ada tempatnya di dalam formasi ASN. Sedangkan yang tidak menyampaikan ijazah, jadi belum ada ijazahnya, itu tidak ada dokumen ijazahnya, ada 2.847 orang. Ini jumlahnya menurun dalam penyampaian SPTJM oleh PPK-nya, pejabat pembina kepegawaiannya. Jadi untuk yang lulusan SD SMP, diploma maupun yang tidak menyampaikan ijazah turun, akan tetapi yang sarjana itu meningkat sedikit. Berikutnya. Nah, kalau berdasarkan instansi ini tadi sudah kami sampaikan, ada total 600 instansi, tapi yang menyampaikan SPTJM itu yang belum ada 120 instansi saja. Berikutnya lagi. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan jabatan, maka jabatan untuk administrasi dan teknis ini masih besar jumlahnya. Ada 651.145 untuk teknis dan 747.869 untuk administrasi. Yang atas dan yang bawah ini, yang atas belum ada SPTJM-nya, yang bawah sudah ada SPTJM-nya. Jadi berubah turun sedikit, tidak begitu banyak. Berikutnya lagi. Nah, kalau kita lihat dari breakdown berdasarkan
tenaga honorer K2 dan non-ASN, maka untuk pendidik itu yang masuk kategori tenaga honorer K2 ada 45.604, sedangkan yang non-ASN ada 686.858. Tenaga kesehatan ini yang tenaga honorer K2 ada 2.111, yang non-ASN ini tenaga honorer yang baru, yang non-ASN itu adalah 203.188. Untuk penyuluh, ini berbagai penyuluh, ada 2.429 untuk tenaga honorer dan 72.003 untuk non-ASN. Sedangkan teknis administrasi ini masih paling besar jumlahnya. Teknis 57.733 dan administrasi 72.251 dari tenaga honorer, dan untuk non-ASN 552.722 dan 665.824. Jadi ini jumlah yang besar untuk tenaga teknis dan administrasi. Berikutnya lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari pendidikan dan jabatan, yang berpendidikan SLTA ke bawah itu masih besar. Sedangkan dari jabatan, administrasi dan teknisnya itu mencapai 57%. Berikutnya. Nah, dari yang mendaftar, 10 instansi pusat dengan jumlah terbanyak itu yang paling banyak Kementerian Agama. Memang Kementerian Agama ini jumlah ASN-nya paling banyak di Indonesia. Jadi ada sekitar 230.000 ya, kalau tidak salah totalnya. Dan ini ada tambahan, mereka menginginkan 133.000 lagi. Jadi kalau ini tambung semua, itu jumlahnya akan menjadi 360.000. Ya, ini 10 yang terbanyak, Bawaslu nomor 10, 7.729. Sedangkan 10 instansi daerah dengan jumlah terbanyak itu yang paling atas adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, kota Surabaya ini juga besar. Ini jadi agak lucu juga, kota Surabaya ini honorernya lebih besar dari banyak provinsi. Ada 17.736. Dan jumlah-jumlah dari instansi daerah lainnya. Berikutnya. Ini pengelompokan yang berbeda. Kita bisa melihat berapa jumlah perawat, bidan, asisten tenaga kesehatan, dokter, nutrisionis untuk tenaga kesehatan. Untuk tenaga pendidik ada guru dan dosen, penyuluh juga banyak sekali, penyuluh agama, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh kehutanan. Untuk tenaga teknis ini ada tenaga pengelola, satuan pengamanan, ini satpam ini masuk ke dalam tenaga teknis, tenaga kebersihan, ini juga masuk ke dalam kelompok teknis, dan tenaga administrasi, ini baik administrasi umum, pendamping klien, operator sekolah, operator SIAK, dan operator dapodik. Berikutnya. Nah, ini pengelompokan berdasarkan masa kerja. Jadi tenaga honorer non-ASN yang masa kerjanya di atas 11 tahun itu besar sekali. Ini sedikit agak mencurigakan karena dengan masa kerja seperti itu mereka seharusnya masuk dalam kategori tenaga honorer K2. Tapi masih banyak ternyata yang bekerja di atas 11 tahun itu yang masih non tenaga honorer K2, jadi tenaga non-ASN sekarang ini. Jadi saya tidak tahu ini angka dari mana sebetulnya. Karena kalau itu dengan masa kerja seperti itu, mestinya mereka masuk tenaga honorer K2 dulu-dulu. Gitu. Nah, ini mungkin perlu kita validasi lebih lanjut, kenapa angkanya menjadi sebesar itu. Nah, kemudian dari sisi gajinya, ini gajinya juga agak aneh juga. Ada yang di atas 10 juta, banyak juga itu yang gaji non-ASN di atas 10 juta. Ada 5.943. Tapi ada juga yang tidak punya gaji sama sekali, kosong. Jadi ini juga agak mengherankan kenapa mereka bekerja sebagai non-ASN tapi tidak bergaji sama sekali. Itu ada 261.023 orang. Mungkin mereka tidak dibayarkan dari APBD sehingga tidak ada bukti untuk membayar gajinya. Nah, biasanya dibayarkan dari saweran SPPD
atau dana taktis dan lain-lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pengeluarannya, sehingga tidak ada kwitansinya. Berikutnya, ini tadi mungkin sudah saya lewatkan saja. Berikutnya lagi. Oh, mungkin sebelum itu gambar yang itu tadi, sebelumnya lagi. Sebelum ini. Nah, ini ada yang diusulkan yang tidak sesuai dengan kriteria dari surat Menpan. Jadi ada yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Itu tidak termasuk dalam kriteria itu. Itu ada 8.159. Kemudian juga ada yang usianya di atas 56 tahun. Itu juga tidak termasuk dalam kriteria surat Menpan. Itu ada 1.599 orang. Ada yang usianya masih sangat muda, di bawah 20 tahun. Itu juga tidak termasuk di dalam kriteria itu. Karena kalau kita asumsikan lulus SMA 18 tahun, maka untuk P3K itu dia harus memiliki masa kerja 2 tahun. Jadi usianya harus di atas 20 tahun. Gitu. Jadi itu ada 189 orang. Jadi itu jumlah-jumlah kelompok-kelompok yang mungkin bisa kita hilangkan dari database ini. Berikutnya. Ini beberapa instansi yang tidak mengusulkan. Jadi di pusat ini ada 14 instansi, sedangkan di Papua, bukan di Papua Barat, di Papua 4 provinsi, sekarang menjadi 4 provinsi, waktu itu hanya 1 provinsi, itu tidak mengusulkan karena tenaga honorernya sudah mendapatkan formasi P3K secara khusus tahun lalu. Jadi sekarang ini sedang tes mereka, dan karena mereka sudah ikut tes semua, maka tidak memiliki lagi tenaga honorer. Berikutnya, yang terakhir. Nah, dari data itu kami melihat banyak data yang belum sepenuhnya menggambarkan data sebenarnya. Banyak yang mungkin merekayasa data itu. Jadi ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut, dan masih banyak 120 instansi yang belum menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian banyak juga instansi-instansi yang walaupun datanya sudah kami sampaikan tidak memenuhi kriteria, tapi tetap saja diusulkan. Nah, jadi kami mungkin mengusulkan perlunya dilakukan verifikasi dan validasi atau audit data untuk yang tenaga honorer non-ASN ini. Saya kira demikian Bapak Pimpinan, anggota Komisi 2 yang terhormat yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan.